Bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi di video saya. Motoran lagi kayak biasa. Ya, kali ini saya mau bahas ini ya. Ada yang nanya, jadi ada beberapa orang nanya kayak mau beli motor kayak gini sama kayak yang gue punya, cuman kayak masih mikir-mikir. Jadi nanya-nanya, ada yang beberapa nanya ke gue gitu kan, kayak mendingan beli bekas atau mending beli baru, atau mending motor itu enak atau enggak gitu kan. Banyak yang nanya gitu, ternyata masih banyak. Jadi mau bikin video tentang itu aja daripada ngejawabinnya ya gimana ya, kalau diketik tuh kayak apa ya, kayak bukan malas ngetik, kayak kalau mau terperinci tuh agak bingung gitu. Jadi gini, pertama tuh gue beli motor ini karena istilahnya ini motor bukan motor untuk apa ya, kebutuhan yang selayaknya motor yang bisa lu pakai nganter dari tempat titik A terus ke titik B bawa barang. Ini enggak, ini motor kayak gini tuh enggak, istilahnya ya banyak yang bilang kalau motor-motor gini tuh istilahnya motor nafsu lah. Ini motor untuk gaya hidup aja gitu, bukan untuk motor yang kerja layaknya motor-motor yang seharusnya mungkin ya, yang memang bensinnya irit, siap di jalanan macet, bisa selap-selip gitu kan. Motor ini enggak, ini motor bensinnya boros dibanding motor pada umumnya. Iyalah, jelasnya oksigennya banyak. Bensinnya agak boros, walaupun boros tapi pada kelasnya masih lebih better gitu. Lumayan irit untuk ukuran 2 silinder. Bensinnya boros, terus selap-selip nggak enak, ribet, parkir PR berat ya, terus bawa barang susah, agak susah untuk bawa barang, nggak praktis gitu. Kayak ini motor nafsu lah bisa dibilang gitu. Jadi jangan dijadikan motor kayak gini tuh untuk motor pertama kalian gitu, bukan untuk motor prioritas utama kalian. Jadikan motor kayak gini tuh ya udah, kalian udah punya backup lain selain motor ini gitu, karena servis mahal dan lain-lain gitu kan. Nah terus bicarain tentang apalagi pas gue belinya gitu ya. Gue beli motor ini bekas. Awalnya gue punya juga motor kayak gini, tapi gue beli baru ya. Gue beli baru. Dan ya udahlah. Itu kecelakaan, ya sudah gitu kan. Akhirnya gue beli lagi motor ini bekas, plat nomornya AB Yogyakarta. Nah, jadi banyak yang nanya juga mendingan beli baru apa bekas. Kalau gue pribadi ya berpikir untuk motor-motor kayak gini ya, motor nafsu tuh mendingan beli bekas. Karena ya motor nafsu ini pasti istilahnya motor yang bukan utama si pemilik bakal pakai gitu. Ini motor paling sering mungkin dipakai seminggu 3 kali gitu kan, paling sering itu pun gitu. Kadang-kadang seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu kan. Dan maintenance-nya sangat diperhatikan kalau gue mikirnya gitu ya. Karena ya dia beli motor ini karena memang nafsunya dia pengen motor ini. Dan kayak istilahnya kayak kalian punya impian lah, gue pengen motor ini, gue bakal rawat nih motor gitu, kayak gitu loh. Jadi ya kalau menurut gue lebih milih bekas karena itu udah nafsunya dia motor ini, terus memang jarang dipakai, dan perawatannya juga pasti lebih apa ya, lebih diperhatikan lah gitu. Walaupun gue dapat kilometernya, jujur waktu itu gue dapat kilometer di kisaran 22.000 sekian lah, segituan gue dapat. Walaupun agak gondrong, tapi kalau misalnya
Kalau misalnya istilahnya barangnya bagus, kenapa enggak gitu kan. Kilometernya memang agak gondrong sih gitu. Dan keuntungannya gue beli motor ini juga, oh iya, harganya dulu deh. Gue beli harga di 6263 something, gue agak lupa sih, segituan lah pokoknya. Itu udah plus gue balik nama ya, hitungannya itu udah sama balik nama dari plat AB. Dan yang gue dapat dengan harga segitu di motor bekas gue, yang pertama tuh ada velg yang sudah tapak lebar. Jadi velgnya sudah lebih lebar lagi, udah dimodif lagi. Jadi gue dapat 2 set velg original sama yang modifikasiannya. Terus yang gue dapat lagi ban, ya tentunya ban, karena velgnya diganti, bannya juga jadi lebih lebar. Dan dulu tuh gue punya motor yang dulu kayak gini juga, mau ganti ban tuh ban aspal memang. Dan kebetulan ini udah ban aspal, dan gue dapat 2 set velg. Jadi kalau gue mau off-road ya insya Allah kalau ada rezeki gue beli lagi ban untuk off-road gitu. Jadi tinggal ganti wheel setnya aja gitu loh, sama nambah jari-jari lah paling gue beli. Terus yang gue dapat lagi itu dari motor ini, windshield udah ganti, lebih tinggi memang jadinya. Terus lampu tembak gue dapat juga, plus apa ya, klakson ya, minim lah klakson. Dan yang gue suka ininya, risernya, pivot riser. Gue kira ini yang abal-abal, ternyata lumayan apa ya, gue nggak tahu sih ini abal-abal atau enggak, tapi mungkin kisaran harganya lumayan juga. Karena ini build yang gue lihat, build quality-nya walaupun no brand ya, nggak ada brandnya deh, no brand tuh walaupun gitu, tapi build quality-nya bagus banget. Nggak banget sih, ya bagus sih, tapi bagus. Bagus lah, kepake gue off-roadan, gue hajar-hajar masih anteng aja nih gitu loh. Oke, terus apa lagi ya? Lanjut lagi ya kita ya. Aduh, mobil. Yang gua harus kasih tahu ke kalian gitu selama gua pakai motor ini. Aduh. Ya, untuk oh iya, sorry ada yang kelupaan tadi tuh, tambahan ya, kursinya juga udah di custom, jadi lebih better, lebih empuk, lebih enak itu sih. Dan gue dapat ini juga, tadi tuh top boxnya gue dapat top box juga. Dan gue juga masih punya sidebox yang dulu, motor gue yang dulu. Jadi gue punya 4 sidebox sebenarnya, makanya mau gue jual nih, belum laku-laku juga. Aduh, lampu merah terus di Bandung tuh, jalannya pendek-pendek memang. Ini beres, di depan lampu merah lagi. Bapaknya pegel banget pasti. Kayak begituan. Percuma lah ngabut kita, depan udah lampu merah pun, ya Allah. Di Bandung jalurnya pendek-pendek gitu. Tapi kayaknya ngejar deh lampu hijaunya deh, agak narik kali ya. Wih, jadi gitu. Jadi plusnya juga masih, gue dapat top box, gue dapat jok yang udah di custom dan lebih better. Dan memang ini kayaknya agak dipendekin sih, dipapas joknya dikit, agak lebih pendek sih ini tuh. Nah, terus pengalaman guanya nih ya pakai motor ini. Pengalaman gua pakai motor ini itu, bensinnya untuk ukuran 2 silinder irit.
termasuk yang irit, karena si ecunya ini ngebukanya tuh pelan banget gitu, kayak ditutup. Aduh, lurus itu tuh berarti si ecunya tuh untuk ngebuka apa, kayak bukan keran bensin ya, kayak butterfly mungkin ya, butterfly klepnya, bukan klep ya, yang ada di injektornya itu, injeksinya itu kayak diurut gitu, jadi termasuk irit. Gua rata-rata pakai motor ini bisa nempuh, seringnya gua dapet tuh 26, rata-ratanya 26,4 km per liter rata-rata gua kalau nyetir motor ini ya, itu. Terus kalau untuk kenyamanan ini sih, wih, sabar. Kalau buat kenyamanannya ya, kenyamanan ini nyaman banget motornya selama lu motorannya jaraknya jauh-jauh gitu. Kalau jaraknya pendek-pendek sih PR ininya. Ini 2 jalur kan ya, nah ini baru 1 jalur lagi nih. Jadi PR nya tuh kalau jaraknya pendek tuh PR ininya, tau gak sih, kayak naik turun motornya itu, aduh, motornya agak ribet sih untuk naik dan turun gitu, itu aja. Tapi kalau untuk perjalanan jauh pakai motor ini nyaman sih, nyaman ya, karena gak boleh belok kanan bos, gak tahu dah, gak ngerti, gak pernah gue lewat sini. Jadi untuk perjalanan jauh ini motor nyaman banget. Terus apalagi tadi gue lupa, aduh. Iya, salam, gak boleh juga loh sini. PR memang. Ini mendingan kiri berarti, kalau nggak boleh juga. Tadi mau kanan, nggak boleh ya. Muter-muter aja udah. Apa lagi tadi gue mau ngomong apa, lupa. Kenyamanan udah ya tadi, udah. Kenyamanan udah. Oh iya, getaran. Nah, getarannya itu yang gue suka, masih bagian dari kenyamanan ya. Getarannya tuh minim karena 2 silinder gitu loh. Makanya gue pengen motor 2 silinder tuh dulu tuh, karena mikir ya, nggak tahu ya, karena dari dulu saya pakai motor 1 silinder pak, dari zaman saya SMP gitu. Saya bisa nyetir SD lah. Pakai motor 1 silinder, jadi kayak pertama sih bosen, kedua getarannya memang nggak enak 1 silinder gitu ya. Masih kadang ada yang kayak enak gitu, kayak Matic kan getarannya nggak gede, cuman feels pengen jadi 2 silinder gitu kan gua. Terus dan gue mikirnya ya getaran 2 silinder lebih minim mungkin gitu. Tapi ya yang gue rasain ya getarannya refine kok, bagus, gak separah itu gitu. Sebelum gue punya motor gini kan gue pakai Tiger yang getarannya, lah haula, ini gimana sih maksudnya. Terus saya mutar lewat mana atuh. Terus ini pada bisa masuk ya, nggak ngerti ya bener gue. Ini memang dibuka atau kagak gitu. Ya udah ya, sorry ya, tapi dibuka kayaknya. Jadi nggak tahu loh sebenarnya. Kayaknya sih dibuka ya, maaf ya kalau salah ya. Serius nggak tahu itu dibuka atau enggak, tapi dibuka itunya sama kang parkir. Waduh, lurusan panjang. Gitu. Jadi lanjut lagi, karena tadi enak nemu lurusan agak panjang, agak digas nyari angin. Lanjut lagi, getarannya refine ya. Getarannya enak kok, ini nggak seburuk itu ternyata. Dan
apa ya, 2 silindernya itu kayak gue pengen experience baru aja, karena saya dari dulu kan nggak pernah pakai 2 silinder gitu kan ya Pak. Jadi penasaran aja gitu kayak gimana 2 silinder tuh. Kayak kepo-kepo aja gitu kan, kepo-kepo aja 2 silinder tuh enaknya kayak gimana gitu. Dan ternyata ya memang enak gitu, dan irit juga hitungannya. Masih 126 lah, 26,4 per liter. Iya, 1:26,4 deh, segitulah. 1 liter banding 26,4. Irit lah ya, hampir 30. Masih jauh sih. Tapi masuknya masih irit gitu. Terus untuk apa ya, konsumsi, karena konsumsi BBM sudah saya bahas tadi, irit atau enggak, dan gue pakai BBM-nya Pertamax karena sepengalaman gue kayak lu mau pakai Pertamax turbo pun percuma kalau dari pabrikannya emang direkomendasikannya Pertamax gitu minimalnya. Karena ya gue kan pernah dikasih tahu gitu, jadi mau masuk, ntar lah kalem motor lagi. Jadi gue pernah dikasih tahu, tadi gue mau ke situ sih sekalian. Sebentar kita putar lagi deh. Tanggung sama ngomong mikir. Ya gue pernah dikasih tahu sama dosen gue kalau istilahnya kita udah rekomendasian dari pabriknya, misalnya Pertamax, kita mau pakai Pertamax turbo itu tidak pengaruh apapun gitu, tidak berpengaruh pada performa sebenarnya ya gitu kata dosen gua. Jadi dulu tuh, waktu dulu dosen gua ngomong gitu kan, terus jadi tidak berpengaruh apa-apa Pak. Iya, percuma lu mau pakai Pertamax turbo gitu kan, soalnya apa ya, aduh belibet, kenapa ada beda Pertamax turbo gitu kan, kayak ronnya beda-beda kan, terus rasio kompresi beda-beda. Nah, kompresi itu, yang dimaksud kompresi itu saat si sehar sudah mencapai topnya, udah mentok ke atas, itu tekanan di dalam si boring itu, diameter boringnya itu tekanannya berapa. Nah, itu yang dinamakan kompresi. Nah, kalau misalnya tekanannya tidak terlalu besar gitu, tidak terlalu sempit istilahnya ruang tekanannya, jadi pas sehar udah mentok ke atas tuh jaraknya masih lumayan besar, dan itu masih memungkinkan untuk apa, si Pertamax ini meledak, ya lu percuma aja pakai Pertamax turbo, karena ledakannya tetap di situ, nggak akan berubah jadi naik ke atas gitu. Jadi si tekanan sehar lu pas meledak tuh kayak nggak akan lebih besar ya, segitu-segitu aja gitu. Misalnya gimana ya jelasinnya ya. Wah, jadi mulai ilmiah ya. Jadi kalau ini atasnya boring lu lah, bisa dibilang gitu kan, topnya lah itu, si seharnya di sini gitu kan. Si seharnya tuh udah di situ tuh. Nah, misalnya seharnya di sini, ledaknya di sini udah ke bawah, ya ke bawah. Walaupun lo isi Pertamax turbo, tapi kalau misalnya seharnya di atas ini, lo harus wajib pakai Pertamax turbo, karena kalau enggak, saat seharnya naik ke atas, yang ada kejadian ntar namanya knocking. Knocking tuh jadi waktunya sehar belum terkena ledakan, tapi malah udah kena ledakan duluan. Nah, itu karena kompresinya tidak sesuai dengan yang dianjurkan dari pabrikan gitu loh. Yang harusnya sehar ke atas tapi malah kedorong ke bawah, yang mengakibatkan stang sehar bisa bengkok. Nah, itu begitu. Jadi ilmu kali ini ada ilmunya ya gitu. Gue mau ke ATM dulu bentar. Ada MT-09 yang gue suka banget nih lagi, yang MT-nya yang ini nih. Gila, ganteng Pak, ganteng banget. Keluar mana? Sana ya?
Oh, makasih Om. Ya, makasih Pak. Ya, jadi begitu pelajaran yang didapat kali ini. Sampai belajar ini ya, motor bakar itu. Waktu itu pelajarannya namanya motor bakar, itulah yang dipelajari. Ya, bensin gue pakai Pertamax, udah gitu aja. Terus pengalaman gue tuh temperatur mesin panas. Nggak tahu kenapa memang ini motor panas. Jujur, mungkin karena gue nggak pernah naik motor yang mesinnya panas-panas gitu. Kayak Tiger pernah sih. Tiger memang agak panas itu, cuman ya nggak sepanas ini ternyata. Lebih panas, tapi panasnya bukan di paha atau di mana, jadi kayak di pergelangan kaki kalian. Soalnya mesinnya dapatnya di situ, panas dari knalpot juga. So, apalagi yang kita bicarain kekurangan ini sebenarnya udah ada di video gua yang sebelumnya. Kekurangan dan kelebihan motor ini tuh, kekurangannya ya ini lemot torsinya. Torsinya lemot banget, nggak gitu tuh, beda lah sama pengalaman kalian kalau pakai karburator yang sekali gas setek langsung enak gitu. Ini agak lemot torsinya gitu. Memang harus remapping ECU, ganti ECU itulah mungkin, atau ganti gear, itu aja paling. Tapi kalau ganti gear konsekuensinya nafasnya jadi berkurang. Jadi kalau untuk cruising jarak jauh tuh kurang enak, jadinya getarannya lebih apa ya, RPM-nya lebih tinggi. Begitu Pak. Duh. Iya, paling itu aja sih kekurangan kelebihan. Terus apakah kalian mending beli second atau baru, pertimbangannya apa aja. Yang penting kalau kalian mau beli motor kayak begini, jangan dijadikan motor kayak gini motor utama kalian. Itu kedua, lihat budgetnya. Ketiga, kebutuhan kalian buat apa gitu. Motor kayak gini tuh sesuai kebutuhan kalian, tapi kebutuhannya bukan kebutuhan yang apa ya, kayak kebutuhan yang bisa motor-motor yang lain wajarnya motor dilakukan gitu. Kayak logistik itu nggak bisa pakai motor kayak gini. Agak bisa Pak. Gue kan kebutuhannya touring jarak jauh, nyaman, spare part murah gitu kan. Oh iya, spare partnya juga murah, nggak mahal-mahal banget sih. Mahal sih, cuman masih ya untuk kelasnya itu lebih better dibanding kelas-kelas yang lainnya gitu. Mungkin nggak tahu sih kalau CRF, mungkin Honda lebih murah, tapi nggak tahu, saya belum pernah nyoba, belum nanya-nanya juga. Tapi ya begitulah. Kalau gue waktu itu kaget sih, harga kanvas rem satunya itu 500.000 di dealernya ya. Itu kaget sih gitu. Jadi itulah istilahnya apa tuh yang jatuh, rusuh amat nih orang. Jadi itu istilahnya kalian kalau mau beli motor ini jangan dijadikan motor yang prioritas utama. Tetap cari motor yang utama yang bisa kalian tampung buat apapun gitu. Ini cuman untuk motor nafsu ya. Jadi kalau kalian mau touring pakainya ini, tapi kalau kalian sukanya riding di kota, mungkin yang naked lebih enak. Yang naked tuh lebih enak. Kalau kalian yang seneng sport ya udah sport gitu aja. Lagian harga ini hampir mendekati ER6N gitu kan.
sebenarnya harga motor gue ini. Gue aja sempet bimbang antara R6N atau ini, tapi gue nyari kenyamanan. Siap, gue nyari kenyamanan, nggak nyari apa ya, ya istilahnya gue belum siap lah untuk 500 cc ke atas gitu. Takut spare partnya mahal, ternyata 250 cc aja gue kaget juga awal-awal nih, harganya segitu loh. Shock. Waduh. Gas lagi. Udah mulai agak ngantuk nih saya. Yaudah, paling segitu aja video dari gua. Semoga bermanfaat. Tadi ngebahas tentang motor bakar ya, knocking. Knocking ya. Udah, paling gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. And see ya. Bye bye.